Shalom, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Dari Studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada episode ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-13 dari pelajaran Sekolah Sabat kita triwulan ini, yaitu 3 pekabaran kosmik, dan kita sudah tiba kepada pelajaran yang terakhir. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin dilayani atau didoakan, kami siap untuk membantu, bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini bila mana Bapak Ibu membutuhkan pelayanan daripada kami. Dan acara ini, rekaman ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya yang sudah dengan setia untuk menyaksikan diskusi ini melalui channel YouTube dan channel yang telah disediakan. Bapak Ibu Saudara semuanya, pelajaran kita yang kita bahas untuk pertemuan ini adalah pelajaran yang ke-13, di mana judul yang diberikan adalah bersinar dengan kemuliaan Allah. Dan pelajaran ini akan dibahas oleh 3 hamba Tuhan. Untuk pelajaran hari Sabtu dan Minggu akan disimpulkan oleh Pendeta Kristiono Sarjono, Ketua Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian untuk pelajaran hari Senin dan Selasa akan disimpulkan oleh Pendeta Albert Sorensong yang ada di sebelah kanan saya sebagai Asosiat Kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Dan untuk pelajaran hari Rabu dan Kamis akan disimpulkan oleh Pendeta Raymond Lohonoman sebagai Sekretaris Eksekutif Conference Jawa Kawasan Timur. Kita bersyukur atas berkat Tuhan dan atas pelajaran yang dapat kita terima pada diskusi saat ini. Dan untuk mengawalinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Hamba Tuhan Pendeta Raymond akan memimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, mengawali akan diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Saat kami akan belajar bersama, kami mohon tuntunan Tuhan, baik bagi kami yang akan menyampaikan pelajaran ini maupun para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti akan acara ini. Biarlah segala sesuatu boleh dituntun oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Acara ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Di dalam Wahyu 18 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Inilah menjadi hafalan pelajaran kita untuk pelajaran ke-13 kali ini dengan judul bersinar dengan kemuliaan Allah, dan Pendeta Kristiono akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari Sabtu dan Minggu. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Victor Sinuaji. Saudara semua dimanapun berada, tentunya kita sudah mempelajari akan pelajaran ini secara pribadi dan kita sampai kepada ringkasannya. Nah, kita tahu bahwa sejak pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12 berisi tentang pertentangan. Pertentangan yang besar, pertentangan yang hebat antara Kristus dan setan. Nah, tentu saja itu melibatkan manusia di dunia ini, ya, pengikut Kristus dan juga pengikut setan. Nah, saudara sekalian, tapi kita senang karena di awal pelajaran atau di pelajaran pertama sudah memberikan kesimpulan sebenarnya. Yesus menang, iblis kalah. Apa artinya? Dalam pertentangan sepanjang sejarah di kosmis ini, Yesus yang menang. Nah, dan itu juga membawa satu kesimpulan di pelajaran ke-13 di hari Sabtu, ya, bahwa bersinar dengan kemuliaan Allah. Apa artinya? Orang-orang yang menang, orang-orang yang mengikut Kristus bersinar dengan kemuliaan Allah. Dalam pertentangan ini, isunya adalah ibadah. Kita ingat bahwa ada 2 panggilan ibadah. Yang pertama adalah panggilan ibadah kepada Tuhan, pencipta
langit dan bumi. Itulah pekabaran malaikat pertama. Dan itulah panggilan di akhir zaman. Hanya beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika pekabaran itu sedang bergema, pekabaran lainnya terus dikumandangkan untuk beribadah kepada ajaran manusia yang justru bertentangan dengan ajaran Kristus tentu saja. Nah, saudaraku sekalian, di pelajaran ini diberikan sebuah kesimpulan menarik bahwa yang akan mendapatkan karunia hidup kekal, yang akan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan kekal adalah mereka yang beribadah, yang menyembah kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Tetapi sebaliknya, ini dia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Sang Pencipta akan mendapatkan kebinasaan kekal. Kalau dalam Wahyu pasal 13 ayat 8 dikatakan, orang-orang yang tidak akan mendapatkan kehidupan kekal itu adalah yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kalau kita baca sekilas seakan-akan, oh, keselamatan itu sudah ditentukan sejak dunia dijadikan. Tapi terjemahan yang benar dari ayat ini adalah yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Apa artinya? Kematian Kristus atau domba yang tersembelih itu sudah ditentukan bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum manusia mengikuti akan kuasa kegelapan, justru Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu kematian Kristus. Kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan keselamatan itu dengan sempurna. Ya, dan pekabaran itu diulang kembali di akhir zaman. Barang siapa yang menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang akan mendapatkan karunia kehidupan yang kekal itu. Nah, Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 mengkhotbahkan pekabaran ini. Karena ini adalah gereja yang berpegang kepada firman Allah dan menuruti semua akan hukum-hukum Allah, memiliki imannya Yesus, pelajaran yang lalu, maka gereja ini mengabarkan tentang panggilan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mengingat, saudara sekalian, bahwa di Wahyu 12 ayat 1 pelajaran yang lalu, bahwa gereja di akhir zaman ini dilambangkan dengan seorang perempuan yang terselubung oleh matahari. Apa itu matahari? Kita sudah tahu yang lalu ya. Ini adalah karakter atau tabiat Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan Dia berdiri di atas bulan. Apa itu bulan? Kita sudah tahu pelajaran yang lalu. Bulan melambangkan kitab suci, ya, yang tidak bersinar dengan sinarnya sendiri, tetapi pantulan dari matahari. Jadi kita lihat umat-umat Tuhan di akhir zaman yang berkarakter Kristus, berselubung matahari, itu adalah mereka yang berdiri di atas bulan, di atas kebenaran Alkitab, yang mendapatkan pantulan kemuliaan dari karakter Yesus. Nah, saudara sekalian, dan di akhir zaman, amarannya adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6, amarannya adalah umat-umat Tuhan yang sudah memilih menyembah Allah harus terus tetap berjaga dan waspada. Kenapa? Karena setan tidak tinggal diam. Dia akan berusaha terus sampai titik yang terakhir untuk kalau mungkin menjatuhkan umat-umat pilihan. Nah, saudara sekalian, waktu kedatangan Yesus itu pasti terjadi. Krisis yang terbesar pasti terjadi. Tetapi kapan itu bukan yang terpenting.
ya. Karena waktu kedatangannya itu hanya Yesus dan Bapa sendiri yang tahu. Artinya kita tidak boleh menentukan kapan dia datang. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah ketika masa-masa krisis itu datang, apakah kita sanggup berdiri teguh di dalam kebenaran. Itulah sebabnya dalam ayat 1 dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan padamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apa artinya? Kita tidak perlu cari tahu kapan dia datang. Karena walaupun kita cari tahu, kita nggak akan pernah tahu. Tetapi itu pasti datang. Itulah sebabnya yang perlu kita lakukan di pelajaran hari Minggu ini adalah untuk waspada. Mari kita membaca di ayat yang ke-6, dikatakan sebagai berikut. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini dua istilah yang menarik. Berjaga-jaga, artinya waspada. Tetapi ingat, waspada saja, berjaga-jaga saja, tidak cukup. Karena diperlukan kesadaran, ya. Diperlukan betul-betul hubungan yang erat dengan Tuhan. Banyak orang berjaga, tapi sambil berjaga, sambil tidur mungkin, tidur-tiduran. Atau sambil berjaga, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Nah, itu juga berbahaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, berjaga-jaga dan sadar. Nah, bagaimana supaya kita terus dapat bersinar di dalam menghadapi krisis di akhir zaman? Kita tentunya ingat di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana supaya saya terus dapat bersinar di masa kritis, di masa krisis di akhir zaman? Firman Tuhan. Jawabannya. Karena dengan belajar firman Tuhan, kita akan waspada. Oh, ternyata tanda-tanda akhir zaman sudah dipenuhi. Kita waspada. Oh, ternyata perkembangan zaman sudah begini. Perkebaran ke seluruh dunia sudah seperti ini. Kita harus waspada. Kita harus sadar. Kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus berkata, Yesuslah terang dunia. Apa artinya? Hanya orang yang hidup di dalam Yesus yang akan mendapatkan terang itu, yang dapat bersinar, yang dapat bercahaya seperti Kristus. Dan itu hanya kita dapat, sekali lagi, ketika kita mendalami firman Tuhan. Sekali lagi, kita perlu waspada. Dikatakan dalam Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 28, kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap untuk apa yang segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Seperti apa krisis di akhir zaman? Kita tidak tahu. Sehebat apa? Kita tidak tahu. Bahkan kita tidak dapat melukiskan. Oleh karena itu, kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Kita perlu tetap sadar, dalam arti memiliki komunikasi yang erat, tak terputus dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Mungkin itu ringkasan untuk hari Sabtu dan Minggu. Kami kembali ke Pendeta Simon. Terima kasih Pendeta Chris, bahwa ditekankan tadi kita perlu bersiap dalam akhir zaman ini karena krisis terakhir akan terjadi. Mereka yang bersiaplah yang akan menerima keselamatan. Kita akan meneruskan kepada pelajaran hari Senin dan Selasa, di mana Pendeta Srensong akan memberikan ringkasan pelajaran ini. Kami berikan kesempatan langsung Pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Kita sudah memasuki pelajaran kita yang terakhir. Kita telah belajar banyak bahwa kita perlu persiapan untuk menghadapi krisis akhir. Dan ketua tadi sudah menyampaikan
salah satu persiapan kita adalah ketika kita umat-umat Tuhan harus mempersiapkan diri dengan kebenaran firman-Nya. Nah, di dalam pelajaran kita pada hari Senin, ini kembali menekankan tentang prinsip ini. Bahwa persiapan kita menghadapi krisis yang hebat sebelum kedatangan Kristus itu tidaklah dapat kita persiapkan dengan sebaik-baiknya kecuali kita mempelajari dan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa yang harus kita ketahui? Kebenaran itu adalah firman Allah. Makanya disebutkan dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 17, sebutkan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kalau firman itu adalah kebenaran, berarti sama saja dengan kita belajar siapa itu kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Kristus. Dengan kata lain, orang yang mau mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus menghadapi krisis akhir, dia tidak akan pernah aman kecuali dia mengetahui kehendak Kristus. Kehendak Kristus itu hanya dapat kita peroleh karena kita belajar firman Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-17, kalau kita mengetahui firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti kehendaknya, kita akan tahu apakah ini datang dari Tuhan, pekabaran ini datang dari Tuhan atau tidak. Kenapa itu perlu? Karena setan akan bekerja dengan sekuat tenaga sebelum kedatangan Yesus agar umat Tuhan itu jangan bersedia diri supaya mereka juga turut binasa bersama dengan dia. Maka perlu kita mengetahui kebenaran yang dalam hal ini, kebenaran tentang pekabaran 3 malaikat yang disampaikan sebagai amaran terakhir kepada dunia sebelum pintu kasihan ditutup. Nah, pekabaran terakhir ini sebetulnya adalah panggilan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena setan membutakan pikiran kita dengan pengajaran-pengajarannya yang digambarkan sebagai kegelapan. Sehingga kita perlu mendapatkan terang dari firman itu. Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan kita dalam menghadapi krisis yang terakhir. Nah, pekabaran malaikat 3 malaikat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya belajar firman Tuhan. Oleh karena pekabaran itu mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita terbabit dengan apa yang diajarkan oleh kegelapan yang digambarkan oleh Babylon yang kita sudah pelajari berkali-kali. Nah, pekabaran malaikat yang pertama saja telah mengajak kita. Karena itu kembali kepada Injil yang kekal. Karena dengan Injil yang kekal kita akan tahu bahwa Babel itu roboh. Babel itu roboh. Dan kita harus keluar dari situ. Dan orang yang tidak keluar dari Babel itu, maka ia akan mengalami nasib yang sama seperti Babel. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 13 dan 14 coba digambarkan kepada kita bahwa ada kuasa yang digunakan oleh setan untuk menggelapkan pemikiran kebenaran dari umatnya. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita bahwa dengan belajar baik-baik firman Tuhan, kita tidak akan tertipu. Karena kuasa ini dia akan bekerja. Dalam Wahyu pasal 13 disebutkan ada kuasa yang keluar dari air. Kuasa apa itu? Ya kita kenal dengan binatang itu. Sama dengan yang disebutkan di dalam buku Daniel itu tanduk kecil. Ia akan berusaha menyatukan kekuatan agama dan kekuatan politik untuk memaksakan kehendaknya peribadatan bukan kepada Tuhan, tetapi peribadatan kepada manusia. Kenapa? Karena ibadah itu berkaitan dengan penghormatan kita kepada Khalik Pencipta. Dia adalah Tuhan kita. Tetapi kuasa ini yang disebut dengan kuasa binatang ini adalah kekuatan gabungan antara kekuatan agama dan kekuatan sipil atau pemerintah
yang akan memaksakan penyembahan kepada manusia. Dengan kata lain, penyembahan yang didirikan oleh manusia. Kalau Tuhan berkata kita harus menyembah Ia dengan memelihara hari Sabat yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang, nah kuasa ini Dia mengatakan bahwa kita harus menyembah apa yang diciptakan oleh manusia, ialah penyembahan akan hari yang pertama. Nah, kalau kita tidak belajar Alkitab, tentu dengan mudah kita akan sangat dipengaruhi. Tetapi ketika kita membuka Alkitab, kita akan dapati bahwa Tuhan hanya meminta kepada kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Bahwa hendaklah kita beribadah, menguduskan, berhenti sebagaimana Tuhan telah melakukannya, ialah pada hari Sabat. Nah, kemudian bagaimana caranya kuasa ini? Dia akan memaksakan kehendaknya terhadap manusia. Menurut pelajaran kita dalam Wahyu pasal 13, akan ada kuasa yang lain yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 13 itu adalah binatang yang keluar dari bumi. Siapa itu binatang yang keluar dari bumi? Yang dia akan menjadi kuasa yang menjalankan kuasa daripada naga itu, atau binatang yang keluar dari dalam air. Kita percaya bahwa kuasa itu sesuai dengan nubuatan Alkitab, bahwa Amerika Serikat dialah yang akan menjalankan kembali kuasa yang disampaikan dalam Wahyu pasal 13 mulai ayatnya yang pertama, binatang yang keluar dari bumi. Apa yang akan ia lakukan? Dengan kekuatan apa dia akan mempersatukan kuasa-kuasa ini? Nah, ada dua pengajaran yang sangat menipu yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu. Ialah melalui spiritisme dan kemudian kekudusan hari yang pertama. Nah, dunia akan tertipu dibawa kepada penyembahan yang tidak benar oleh karena spiritisme dan pemeliharaan terhadap hari yang pertama. Nah, ini yang akan diupayakan oleh kuasa yang keluar dari bumi, Amerika Serikat. Dia akan katanya berjabatan tangan dengan kekuatan Roma Kepausan untuk menjalankan kuasa naga itu, memaksakan penyembahan bukan kepada Tuhan, tetapi penyembahan kepada manusia. Oleh karena itu, pekabaran di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ini mengajak kita dalam ayat 12, mengatakan kepada kita bahwa pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang nantinya akan berhadapan dengan krisis ini, mereka adalah orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah melalui iman mereka kepada Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati mereka. Tidak ada cara yang lain. Hanya dengan cara seperti itu, maka umat-umat Tuhan yang setia ini akan tetap bertahan. Kenapa? Karena dari zaman dahulu sejak reformasi, maka apa yang telah disampaikan Tuhan itu yang diusahakan ditiadakan oleh si jahat itu. Dengan menggantikan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada manusia, dengan menonjolkan adat istiadat manusia yang harus ditaati daripada menyembah kepada Tuhan, maka para pelopor kita telah kembali mengingatkan kepada kita, dan sampai sekarang ini Gereja Masehi Advent hari ke-7 kembali mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran Alkitab. Karena hanya dengan kebenaran Alkitab ini yang akan membukakan pikiran kita terhadap penipuan-penipuan yang akan muncul menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kita sudah pelajari bahwa di dalam Wahyu pasal 14 ini ada panggilan untuk keluar dari Babel. Kenapa? Karena Babel ini sudah roboh. Umat-umatnya itu harus keluar. Nah, kalau kita belajar Alkitab, kita dapati dalam pelajaran hari Selasa ini yang berbicara kembali sebetulnya adalah pengulangan pekabaran yang disampaikan kepada
umat-umat Tuhan, pekabaran malaikat yang pertama, pekabaran malaikat yang kedua, dan pekabaran malaikat yang ketiga. Tetapi di dalam pasal 18 ini yang mengatakan sudahlah roboh Babel itu, ini sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan sampai pada zaman akhir nantinya menjelang kedatangan Yesus, yang kita kenal bahwa sebelum kedatangan Kristus itu, maka akan ada yang kita kenal dengan pencurahan roh hujan akhir. Nah, ketika roh hujan akhir itu dicurahkan dengan limpahnya, maka umat-umat Tuhan itu akan semakin berani karena mereka telah melihat bagaimana kehidupan mereka yang telah diubahkan itu, dan mereka akan lebih berani untuk menyampaikan pekabaran yang sebetulnya telah dikumandangkan ratusan tahun yang lalu. Sejak tahun 1844 ini telah dikumandangkan tentang pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan itu kembali akan diulangi menjelang kedatangan Yesus. Makanya kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, disebutkan malaikat itu dia berseru dengan suara yang sangat kuat. Ini disebut dengan loud cry. Adalah seruan nyaring sebelum pintu kasihan ditutup. Untuk apa ini seruan nyaring? Diingatkan kembali karena masih banyak umat-umat Tuhan yang ada katanya di mana? Di Babylon, yang harus dipanggil untuk keluar. Dan sebelum pintu kasihan ini ditutup, maka panggilan yang keras disampaikan oleh umat-umat Tuhan yang membawa pekabaran ini supaya keluar dari Babylon. Karena bangsa-bangsa itu katanya telah mabuk oleh ajarannya. Akibatnya bangsa itu menjadi bingung, tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan setan berhasil seolah-olah untuk menggelapkan pemikiran rohani dari umat-umatnya. Itulah sebabnya pekabaran ini kembali diulangi dengan seruan yang sangat keras. Karena ini sangat mendesak, waktunya sudah sangat dekat. Pintu kasihan akan ditutup. Masih ada umat yang harus dipanggil keluar dari Babylon. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 18, dosanya itu sudah apa? Sudah sangat matang. Artinya sudah siap dituai. Dia siap untuk dihakimi. Jadi sebelum Babylon itu dibinasakan, maka panggilan terakhir kepada umat untuk keluar dari Babylon. Dan umat jangan sampai mendapatkan sama seperti yang akan didapatkan oleh Babylon. Kehancuran atau kebinasaan. Nah, inilah yang disampaikan sejak para reformator ratusan tahun yang lalu, katakanlah 160-an tahun yang lalu, telah sampaikan pekabaran ini dan diulangi kembali menjelang kedatangan Yesus, supaya umat bersedia untuk menyambut kedatangannya. Nah, peristiwa ini akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang, tapi sebelum Ia datang, maka pekabaran ini akan dikumandangkan dengan sangat nyaring dan keras untuk umat-umat yang masih ada di Babylon, agar mereka keluar supaya tidak binasa bersama dengan Babylon. Nah, bagaimana katanya kemuliaan Tuhan akan ditunjukkan melalui umat-umatnya? Ingat, pada waktu umat-umat Tuhan itu menerima kuasa yang berlimpah dari kuasa Roh Kudus, mengubah kehidupan mereka, tabiat berubah. Tabiat ini yang tadinya tabiat yang tidak berkenan menjadi seperti tabiat Yesus Kristus. Karena telah menerima anugerahnya, akibatnya akan terlihat dalam kehidupan dari umat-umat Tuhan yang membawakan kesaksian pekabaran ini, dan digambarkan bahwa mereka dipenuhi dengan kemuliaan oleh karena karakter mereka telah berubah, dan mereka menyampaikan itu dalam kehidupan dan kesaksian mereka, supaya orang-orang yang masih ada di Babylon itu
mendengarkan panggilan untuk datang kepada pertobatan sebelum pintu kasihan ditutup. Demikian pendeta untuk pelajaran kita sampai pada hari Selasa. Terima kasih Pendeta Serensong. Jadi Pendeta sudah sampaikan tadi sedang pelajaran kita, kunci dari segalanya adalah kitab suci. Amin. Kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa semuanya, di bagian terakhir hari Rabu dan hari Kamis kita akan mendengarkan kesimpulannya disampaikan oleh Pendeta Lohonoman. Kami persilahkan Pendeta. Terima kasih Pendeta Sinuaji. Baik, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini kurang lebih 3 bulan lamanya, dan kita dapati bahwa sesungguhnya yang kita pelajari adalah pertentangan antara Allah dan setan. Dan Allah yang tentunya adalah kebenaran, Allah itu harus nampak gelap oleh karena dosa yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa sejarah Alkitab menuliskan di buku Kejadian bahwa pada mulanya dunia ini gelap. Kemudian Kejadian pasal 1 mengatakan Allah itu datang, kemudian yang pertama dia lakukan adalah dia menciptakan terang. Atau dengan kata lain, kemuliaan Allah masuk ke bumi ini sehingga dunia yang gelap itu akhirnya terang. Catat ini ya, jadi kemuliaan Allah lah yang menyebabkan dunia ini terang. Tetapi jika kita membaca selanjutnya, setelah dunia yang dijadikan ini sempurna, Kejadian pasal 3 menggambarkan bagaimana dunia ini berubah setelah manusia yang sempurna itu jatuh ke dalam dosa. Nah, keterangan di dalam Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa manusia pertama yang mengenakan baju kemuliaan itu seketika hilang ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, kemuliaan Allah itu tidak ada lagi di dalam manusia. Semenjak itulah dunia ini tidak lagi terang seperti semula. Yang ada adalah berganti dunia ini menjadi gelap. Kenapa? Bukan karena matahari tidak menembus bumi ini, tetapi karena kemuliaan Allah tidak ada lagi sepenuhnya ada di dunia ini. Pelajaran di hari Rabu menjelaskan bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Kita sudah pelajari juga di dalam pelajaran sekolah Sabat bahwa telah dijelaskan bahwa selama berabad-abad setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian sejarah manusia yang berkembang, beranak cucu, kemudian peristiwa Nuh, peristiwa Sodom dan Gomora, kemudian adanya bangsa Israel, sampai akhirnya mereka dibuang ke tanah Babylon, lalu seterusnya pada zaman perjanjian baru, maka kita dapati ada selalu episode kelam dalam sejarah umat Allah. Kenapa? Alasannya satu, karena mereka meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, ketika umat manusia atau umat Allah tinggalkan Allah, tidak ada kemuliaan dalam dirinya, maka otomatis kemuliaan Allah itu redup, baik dalam diri orang itu maupun lingkungan di mana dia tinggal. Ini juga yang terjadi di dalam sejarah yang kita sudah pelajari di dalam nubuatan. Kita tahu bahwa di dalam nubuatan 1260 petang dan pagi, yang dimulai dari tahun 538 sampai tahun 1798. Periode 1260 tahun ini kita kenal dengan periode The Dark of Ages atau abad kegelapan. Mengapa gelap? Sama seperti apa yang terjadi pada zaman orang Israel, bahwa ketika kebenaran Allah itu ditutup, dunia itu gelap. Gereja walaupun ada, tetapi eksistensinya tidak pernah akan menunjukkan terang yang sesungguhnya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menghasilkan terang. Terang itu berasal dari Allah. Sekolah Sabat mengatakan di hari Rabu, mengatakan kemuliaan Allah adalah karakternya. Bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah dan karakter kita diubahkan. Lalu kemudian dalam kutipan di buku sekolah Sabat ini, tanggal 21 Juni hari Rabu, mengatakan tidak ada kemuliaan bagi diri kita sendiri dalam perbuatan kita atau kebenaran kita atau kebajikan kita.
Jadi sekali lagi, di bagian bawah katakan, tidak ada kemuliaan bagi diri kita sendiri, namun kemuliaan bagi Tuhan sebagai gantinya. Dengan kata lain, bahwa hanya adanya Tuhan dan kebenarannya, maka kemuliaan itu nampak. Sering orang katakan begini, saya tidak suka lagi tempat ini, atau saya tidak mau pergi ke tempat itu. Kenapa? Jelek. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa yang membuat tempat di bumi ini menjadi indah? Apakah karena ada pohon-pohon yang bagus? Apakah karena pemandangannya yang bagus? Apakah karena dari atas itu bisa kelihatan laut yang menyenangkan? Atau pemandangan yang sangat menarik? Apakah itu? Tidak, saudara. Yang membuat bumi ini indah adalah ketika manusianya diliputi oleh kemuliaan Allah. Ketika tidak ada kemuliaan Allah di dalam karakter manusia, dimanapun kita berada, kapanpun kita sedang menghadapi atau mengalami sesuatu, itu tidak akan indah. Coba saudara bayangkan ketika saudara berada di satu tempat, katakanlah di hotel bintang 5. Tetapi di tempat itu sementara terjadi kegaduhan. Katakanlah dalam satu keluarga, sang suami sementara marah, atau seorang istri sementara marah, atau anak-anak sementara marah. Suasana penuh dengan emosi. Pertanyaan saya, apakah tempat itu akan indah? Tidak. Tapi begitu banyak dan begitu sering kita mendengar ada sebutan mengatakan tempat damai, keluarga yang menyenangkan. Kenapa? Atau istilah home sweet home. Home sweet home bukan karena rumah yang bagus, tetapi ada orang-orang yang menyenangkan di sana. Sekali lagi, yang membuat menyenangkan ketika karakter Allah itu hidup di tengah orang-orang ini. Jadi, disinilah kita pelajari sepanjang triwulan ini, dalam persiapan menuju ke sorga, menjelang kedatangan Tuhan. Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk memiliki karakter yang baik. Jadi sejak di bumi ini, kemuliaan Allah itu dicoba untuk ada di tengah-tengah umat Tuhan melalui kehidupan karakter Allah yang hidup di tengah-tengah umatnya. Sorga nanti akan indah, bukan karena hanya Allah ada di sana, tetapi sorga itu menjadi indah karena dipenuhi oleh manusia-manusia, umat-umat Allah yang memiliki karakter Allah. Kapan itu dimulai? Bukan nanti di sorga, tetapi ketika mereka hidup di dunia ini. Mereka belajar tentang Tuhan, mereka bertumbuh, mereka berubah. Maka dari situlah karakter Allah itu hidup, dan secara sadar atau tidak, kemuliaan Allah itu nampak pada pribadi-pribadi atau orang-orang yang hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Nah, hari Kamis ada sesuatu yang menarik sekali yang perlu kita pelajari lebih jauh. Saudara-saudara, boleh saya katakan simbol pemerintahan Allah itu, lambang yang paling utama yang ada baik dalam perjanjian lama ketika kita berbicara tentang Ka'bah, ataupun ketika kita berbicara tentang sorga, ataupun ketika spesifik kita berbicara tentang buku Wahyu. Lambang utamanya, saudara tahu apa? Anak domba. Mengapa? Begini saudara-saudara, aneh rasanya memang di dunia ini para pemimpin negara ataupun berbagai negara itu selalu mempunyai lambang-lambang istimewa. Contoh, Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda, Prancis dilambangkan dengan ayam jantan, kemudian negara yang lain dilambangkan dengan burung elang ataupun singa. Semua ini dilambangkan dari binatang-binatang yang tangguh, yang kuat. Tapi anehnya, Allah itu digambarkan seperti domba. Domba bukan binatang jenis petarung. Domba bukanlah golongan binatang yang gigih, yang kuat. Domba adalah binatang yang mudah untuk dikalahkan. Tapi kenapa Allah dijelaskan seperti domba? Kita sudah pelajari banyak ya. Saya mau saudara pikirkan apa yang terjadi dan apa yang menjadi inti di dalam Ka'bah. Ketika kita berbicara tentang Ka'bah,
Ka'bah itu bukan masalah tempatnya, gedungnya yang bagus, atau tempat yang indah seperti pada zaman Salomo. Bukan. Bukan juga pada keagungannya pada jubah dari para imam. Bukan. Atau aksesoris yang ada di dalam Ka'bah. Inti dari Ka'bah itu adalah domba. Mengapa? Tidak ada domba, maka tidak ada upacara yang ada di dalam Ka'bah. Dombalah menjadi pusat. Ketika domba dipersembahkan, baru kemudian upacara itu bisa dimulai. Jadi ketika domba itu ada, maka segala sesuatu kemudian bisa berjalan. Siapa domba itu? Atau domba itu adalah simbol apa? Kita sudah pelajari. Itulah Allah. Itulah Allah. Di dalam buku Wahyu, kita pelajari banyak sekali simbol. Ada naga di sana, kemudian ada kutuk yang disebutkan di sana, kemudian meterai, trompet, dan berbagai lambang. Tapi tahukah saudara, dari semua lambang itu, yang paling inti, yang paling utama adalah lambang anak domba Allah. Kita pelajari pada waktu meterai-meterai itu akan dibuka. Tidak ada seorang pun yang berani membuka, kecuali anak domba Allah itu, yang disimbolkan di depan tua-tua itu. Dialah yang bisa membuka. Sekali lagi, domba, anak domba itu adalah simbol Allah. Menggambarkan tentang satu kekuatan yang absolut, yang maha dahsyat, tetapi menjadi tidak berdaya oleh karena dosa. Di pelajaran hari Kamis 22 Juni, anak domba itu bukan hanya sekedar dinampang di sana, tapi disembelih. Artinya bahwa dia menjadi korban di sana. Nah, dari situlah kita menemukan satu hal yang penting, yaitu bahwa seorang Allah yang maha agung, maha kuat, penguasa alam semesta, lebih dahsyat dari penguasa manapun, rela mati demi menebus orang-orang berdosa. Disinilah keagungan kasih Allah itu muncul dengan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang simbol-simbol yang tadi saya katakan, tidak pernah satu kekuasaan itu akan dilambangkan dengan sesuatu yang lemah. Tidak pernah. Kekuasaan itu selalu akan dilambangkan dengan ketangguhan, kekuatan yang dahsyat. Tetapi ketika menggambarkan kekuasaan Allah itu, digambarkan oleh binatang yang lemah, domba, tidak berdaya. Demi siapa? Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah berkorban demi manusia. Inilah yang menjadi inti pelajaran. Jadi di satu sisi, ketika kita berbicara tentang pertentangan ya, di satu sisi digambarkan naga, setan yang memimpin dengan arogannya, yang membawa berbagai kesulitan bagi umat manusia, yang senantiasa ingin menjadi pemenang, yang selalu berusaha untuk menaklukkan Allah itu. Kuat, tapi akhirnya kalah. Dan kemudian di sisi yang lain, digambarkan Allah yang maha kuat, dahsyat, tetapi penuh dengan belas kasihan. Pada akhirnya, dalam pertentangan besar itu, Allah lah yang muncul pemenang. Bukan? Ternyata kekuatan dosa itu hanya bisa dikalahkan oleh kasih Allah. Disinilah seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk di alam semesta akan menyadari pada akhirnya apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh iblis, bahwa Allah itu diktator, Allah itu tidak berbelas kasihan, Allah itu semena-mena, ternyata tidak benar. Dengan munculnya anak domba Allah yang digambarkan dengan tepat pada waktu peristiwa orang Israel di dalam perjalanan hidup mereka, di dalam ritual di Ka'bah, korban yang selalu diberikan. Kemudian itu benar-benar diwujudkan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan akhirnya dijelaskan kembali peristiwa ini, dilukiskan di dalam buku Wahyu. Disinilah benar-benar apa yang menjadi inti Alkitab itu kita pahami. Bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Luar biasa. Saya pikir itu inti dari pelajaran kita di hari Kamis.
di mana pada akhirnya kita melihat bahwa Allah itu, anak domba Allah itu menjadi pemenang. Bukan karena kekejaman, kekerasan, kekuatan yang dahsyat. Memang benar dia kuat, tetapi semata-mata oleh karena pertunjukan kasihnya yang luar biasa. Kira-kira itu gambaran yang boleh saya sampaikan, Pendeta Sinuaji. Oke. Terima kasih Pendeta Numan atas penjelasannya untuk pelajaran kita yang bagian yang terakhir pada pelajaran ke-13 ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya ingin membacakan satu pelajaran dalam penuntun guru untuk menutup pertemuan kita. Dua hal yang paling penting dalam hidup adalah mengenal Yesus dan menolong orang lain mengenal Dia. Dengan kata lain, dua hal yang terpenting dalam hidup adalah bersedia bagi kedatangan Yesus dan menolong orang lain bersedia ketika Dia kembali. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita menyatakan kemuliaan-Nya kepada dunia. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kita sudah selesai satu tridulan dan mempelajari pelajaran sepanjang tridulan ini sampai pelajaran yang 13. Kiranya semua pelajaran yang telah dibagikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan kami pun berterima kasih atas semua pemirsa yang sudah menonton akan siaran ini. Dan kami juga berharap untuk dapat senantiasa menyaksikan akan rekaman-rekaman diskusi Sekolah Sahabat pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Inilah pelajaran kita yang terakhir untuk tridulan ini dan kita akan ketemu untuk tridulan yang akan datang dengan pelajaran yang baru. Dan kiranya semuanya itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Kristiono. Silakan, Pendeta. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada akhir pelajaran sepanjang triwulan ini, kami sudah melihat bagaimana kasih Tuhan menang, mengatasi segala kejahatan dan kuasa dosa. Kami bersyukur karena kami mengetahui kami memiliki Juru Selamat, Yesus, Anak Domba Allah yang tersembelih. Kami bersyukur melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, kami dikuatkan bahwa sehebat apapun kuasa kejahatan, pada akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang ketika kami hidup di dalam Kristus. Kami rindu kami menjadi bagian dari alat Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan ini, kabar di akhir zaman untuk menyembah Allah, Allah pencipta, dan untuk meninggalkan kehidupan Babel rohani yang mementingkan diri, yang mengandalkan teori-teori manusia. Kami ingin bertumbuh, memiliki karakter Kristus, karena kami dengan kuasa Roh Kudus akan lebih setia mempelajari setiap firman-Mu, dan pada akhirnya karakter Kristus itu akan kelihatan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami orang berdosa, tetapi kasih karunia-Mu lebih besar dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua pendengar, pemirsa, dimanapun berada. Kami percaya pelajaran-pelajaran ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menolong kami bertumbuh dan terus bertumbuh, menjadi serupa dengan Kristus. Mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan berkati.